Space Podcast by Link Produktif. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang berita yang baru banget tadi pagi itu launching di YouTube ya Pak ya. Bener. CNBC terkait PHK. Terkait PHK yang mana judulnya itu angka PHK di tahun 2025 naik 10.000 menjadi 88.519 orang. Nah, kita akan bahas nih teman-teman tentang kita coba dulu beritanya nih. Boleh. Nah, di sini ada cuplikannya sedikit beritanya. Jumlah PHK sepanjang 2025 naik 10.000 menjadi 88.519 orang. Meningkat nih, luar biasa ya. 10.000 itu berarti lebih dari 10% ya kan? Iya, hampir 20%. Dari tahun sebelumnya 2024. 2024 berarti kan sekitar 78.000 berarti kan sekarang naik 10.000 di 88. Oh iya benar-benar. Nah itu. Nah itu ya, beritanya apa nih? Gong. Sedih ya? sedih. Nah itu Pak. Kita bakal bahas tentang penyebab sektor yang terdampak dan peran link produktif nih. Nah itu dia penting. Dalam menyerap atau menyediakan tenaga kerja gitu Pak. Oke Pak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Siap. Menurut Bapak nih Pak, apa faktor utama yang mendorong kenaikan angka PHK di tahun 2025 ini? Ya sesuai dengan data tadi ya. Iya sesuai dengan data tadi. Jadi memang banyak hal ya. Jadi ada beberapa yang memang mempengaruhi ya faktor utama pendorong dari adanya PHK ini. Yang pertama itu pastinya memang apa ya? Adanya penurunan ini ya, perlambatan perekonomian ekonomi global itu juga jadi salah satu penyebab lah ya. Walaupun kalau kata Menteri Purbaya memang itu di terakhir yang paling berpengaruh adalah permintaan domestiknya yang paling utama tentang bagaimana permintaan pasar dan daya beli gitu ya, daya beli masyarakat itu yang menjadi pengaruh gitu ya. Nah, tapi dari situ yang paling kelihatan adalah kan biasanya itu banyak perusahaan-perusahaan sekarang kalau kita lihat berita-berita yang sebelumnya ini 2025 itu setiap bulannya pasti ada berita-berita untuk ini pemutusan PHK, pemutusan hubungan kerja dari masing-masing perusahaan. Berbagai macam alasannya gitu ya. Ada yang tutup, ada yang mungkin juga dia sudah menggunakan teknologi terbaru, macam-macam ada. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi penggunaan teknologi juga menjadi salah satu penyebab juga sekarang. Jadi masalah AI, masalah pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ya, yang ulang-ulang kayak gitu, nah biasanya udah bisa tergantikan lah. Nah itu juga menjadi penyebab. Ya di sisi lain juga perusahaan juga ini berkaitan adanya kenaikan biaya operasional. Nah itu juga menjadi suatu hal yang luar biasa menekan peningkatan operasional cost dari perusahaan. Kalau udah naik biayanya, kemudian apa yang terjadi kan dia minus tuh. Mau nggak mau dia pasti akan mikir ngurangin biaya gaji karyawan. Nah itu juga salah satunya. Dan yang paling sekarang kita berkritisi adalah berkaitan dengan adanya perusahaan yang dari padat karya ke modal, padat modal. Nah itu menjadi poin juga di produktivitas di provinsi Banten ini. Nah tadi kita sudah membahas ya, kita kan menjadi konsultan juga untuk peningkatan produktivitas di provinsi Banten. Nah itu menjadi sektor yang sangat-sangat berpengaruh terkait dengan kebutuhan tenaga kerja. Jadi di situ banyak sekali kebutuhan industri yang padat modal. Contohnya kayak di Cilegon sekarang. Di Cilegon itu memang pendapatan domestik brutonya dia naik naik, tapi ternyata tidak dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja. Itu ya. Nah, jadi kebutuhan tenaga kerja itulah yang sekarang ini menjadi masalah. Artinya investasinya luar biasa masuk tuh nilainya besar-besar, tapi ternyata padat modal karena dia teknologinya sudah
bagus. Lebih Nah, produktif juga maksudnya. Iya betul, lebih produktif juga. Nah, yang mirisnya adalah pola pikir masyarakat kita itu masih berfokus kepada kerja di sektor-sektor yang formal. Iya. Nah itu, ya mungkin ada juga sama lah ya. Kita nggak bisa pungkiri ya orang tua kita, Iya. orang tua Aida juga lah ya. Kita sempat cerita kan, Iya, sempat kayak gitu kan. Nah, itu bukan hal yang negatif, karena memang kebawa budaya itu lah ya. Orang tua saya juga sama, orang tuanya Mas Royudi juga sama, semua sama gitu. Nah, itulah yang sekarang harusnya memang kita nggak bisa bergantung kepada pekerjaan formal gitu loh ya. Nah, ini yang menjadi penyebab besar gitu ya. Ya, selain kemarin katanya juga Purbaya bilang itu pernah dengar yang uang beredar di sistem atau di masyarakat itu sedikit. Iya. Pada akhirnya Menteri Purbaya itu bilang dia 100 triliun untuk dipindahkan ke bank himbara, ya bukan dipakai tapi hanya dipindahkan aja gitu ya. Nah itu bisa dipakai oleh bank himbara untuk kredit usaha atau apa gitu loh, supaya bergerak ekonominya gitu. Nah, memang pada akhirnya ya lumayan ya, Purbaya efek itu lumayan meningkatkan harapan ekonomi. Tapi ternyata belum cukup Aida, karena tadi itu karena memang udah lumayan agak jatuh gitu loh. Bahkan ada istilahnya ini Pak, honeymoon phase Pak Purbaya sudah berakhir. Ada istilahnya kayak gitu, karena ya sekarang udah mulai kelihatan gitu Pak, maksudnya ternyata efeknya belum yang signifikan, ada efeknya, belum yang signifikan, dan salah satunya ya berita PHK ini juga. Iya sebetulnya ya memang ini honeymoon efek udah berakhir. Serius Pak, serius ada tagline gitu di sosmed beredar. Tapi menurut saya kalau saya ya sebagai pengamat juga gitu ya, mengamati bagaimana kebijakannya dari keuangan kita sekarang, Menteri Keuangan. Mungkin sekarang kelihatannya udah ini ya kayak berakhir, tapi sebetulnya harapannya masih ada. Harapannya masih ada. Masih sangat besar harapannya, karena memang tadi itu semua belanja pemerintah itu akan segera didorong kan, dan belanja untuk swasta juga akan didorong juga. Nah, jadi insya Allah bisa lebih baik lagi lah. Nah, tadi cuma satu lagi yang paling penting adalah tadi bagaimana dampaknya itu faktor utama pendorong tadi untuk bagaimana si masyarakat itu mulai berpikir berubah lah, jangan hanya ke sektor formal tapi juga ke informal gitu. Itu tantangannya itu atau penyebab utamanya lah, salah satunya itu kan. Iya sih Pak. Kalau pikir tuh agak lumayan ngeri loh ya. Iya. Jadi semua tuh ke arah situ gitu. Bener-bener. Oke Pak, jadi intinya penyebabnya itu yang PHK ini yang pertama itu tadi memang kondisi makroekonomi global dan domestiknya itu berpengaruh ya saat ini. Terus yang kedua adanya teknologi juga. Yang ketiga itu kenaikan biaya operasionalnya, kayak efisiensi kali ya katanya. Jadi biaya naik dan nggak perlu rekrut karyawan, makanya jadinya PHK gitu. Dan yang terakhir itu ada lagi yang padat modal, investasi yang masuk banyak kan padat modal. Dan yang terakhir mindsetnya itu orang masih mikirnya kerja tuh harus formal. Baru jadi bahas Pak sama para ahli juga. Yang namanya kerja itu nggak harus ya formal kayak tadi Bapak bilang gitu. Yang jadi informal, yang tadi kata Bapak sektor produktivitas tertinggi, kita kan di informasi dan teknologi ya. Jadi kesel sama ini penulis buku. Wow. Penulis bukunya sebetulnya di belakang layarnya Mas Royudi. Kalau saya pengamat saya sebagai penasehat aja. Betul, pengawas sih. Iya Pak, jadi ya intinya kita tuh mindsetnya harus berubah ya teman-teman. Kerja itu nggak harus kerja formal di kantor, di pabrik. Apapun itu yang menghasilkan uang dan bikin kita produktif itu adalah kerja gitu.
Nah itu betul. Dan saya juga sedikit lagi ya, mungkin penyebab satu lagi ya, mungkin saya juga udah ngobrol sama Mas Rohim juga di belakang layar gitu. Belakang layar. Itu saya tuh nggak tahu ya, ini apakah saya salah atau enggak ya? Ada kemungkinan juga nih penyebab ini itu adalah dari survei BPS. Itu yang ditanya yang menanya sama yang dijawab, yang menjawab itu nggak sinkron. Benar. Padahal sebetulnya dia ini kemungkinan saya nggak tahu ya, tapi takutnya nanti, tapi ini kemungkinan doang. Bisa jadi lah ya, bisa jadi. Yang ditanya misalnya dia sebetulnya udah kerja informal ya, sebetulnya ya udah. Kerja. Nah itu maksud saya gitu loh. Itu yang makanya saya kemarin sempat bahas sama Mas Rohim itu adalah coba tanyakan ke BPS gitu loh. Jangan sampai kita nanti melakukan suatu tindakan pelatihan yang udah bisa menghasilkan uang nih, bahkan bisa sampai melebihi orang kerja informal, tapi nggak dianggap. Nah itu dia. Nggak didata. Benar sih Pak. Ini saya sih baru kemungkinan aja, tapi itu bisa salah lah gitu. Bisa jadi sih memang Pak, karena kan ya kayak konten kreator gitu kan ya pajaknya belum tentu nggak sih Pak, belum masuk. Nah itu kaitannya sama kita bahas kemarin podcast yang KBLI. Nah itu sekarang Mas udah ngecek itu. KBLI sekarang itu yang 25 itu. Yang media itu ya. Tentang digitalisasi. Ada beberapa item tuh turunannya tuh. Sampai podcast juga. Nah iya benar. Sebutannya podcast tuh. Benar. Nah mungkin memang mungkin memang penerapannya belum maksimal mungkin ya Pak. Jadinya ya aneh juga sih kalau PDB meningkat kayak di Jawa PDB meningkat tapi tenaga kerjanya menurun gitu. Ya memang lebih produktif, lebih efisien, tapi bisa jadi juga karena yang informal nggak di data gitu, nggak masuk. Oke Pak, lanjut ya Pak ke pertanyaan kedua. Nah menurut Bapak nih sektor apa aja Pak yang terdampak oleh gelombang PHK ini? Yang paling terdampak? Yang paling terdampak ya sektornya ya sebetulnya. Yang paling rentan itu ya sekarang kalau banyak berita-berita yang tutup gitu ya, sektor-sektor perusahaan-perusahaan yang tutup itu biasanya dari sektor yang padat karya, di manufaktur, sektor-sektor industri, sektor pengolahan lah ya, kalau kita bisa 16 subsektor itu ada sektor pengolahan, kemudian ada sektor-sektor tentang retail atau FMCG gitu ya, konvensional itu. Jadi ya tadi kenapa terdampaknya karena kalau yang manufaktur itu dia kebanyakan penurunan order, penurunan permintaan pesanan. Karena tadi mungkin di pasarnya permintaannya berkurang karena daya beli masyarakat yang turun gitu kan, itu mungkin terdampak. Dan juga ada otomatisasi lah pasti. Terus juga kalau yang retail FMCG juga sama, biasanya dia akan bergerak kepada digital dan e-commerce. Nah itu kayak gitu-gitu. Serta juga ada yang lainnya adalah di sektor media. Kreatif tradisional itu advertising gitu ya, iklan. Nah itu juga biasanya akan terdampak juga. Ya begitu ya, hampir semuanya itu terdampak adalah yang berkaitan dengan teknologi. Jadi ke arah AI itu tuh akan terdampak lah pasti gitu sektor-sektornya. Iya. Jadi yang rentan terhadap PHK itu ya itulah gitu. Yang teknologinya tinggi, tapi juga satu lagi ada yang biasa itu startup. Kena ya itu ya? Iya kan, masih ada kan, masih terus bergelombang kan. Oh iya. Yang dulunya valuasinya dia tinggi gitu kan, jor-joran kan, akhirnya kan valuasi perusahaannya tinggi tuh. Benar. Akhirnya dia bisa belanja modal untuk karyawan kan, gaji karyawan. Rekrut banyak-banyaknya kan, dengan harapan dia akan terus dapat kucuran bakar uang tadi itu dari investor. Begitu sekarang udah kayak gini keadaannya, nggak ada lagi mau kucurin investor kan, uang ke situ. Mau nggak mau dia harus mulai efisiensi. Nah itu juga rentan juga tuh pada PHK. Betul. Jadi betul. Jadi semuanya itu kayak gitu. Padat modal pun juga rentan juga kan. Ya itu startup digital yang memang beli jor-joran. Benar sih. Udah mulai nasional. Benar lagi. Bisnisnya memang harus nasional sih, nggak bisa kalau yang kayak gitu-gitu ya, yang benar-benar dia nggak sesuai dengan standar lah. Kan itu kan baru-baru beberapa tahun ini kan, 5 tahun dia mungkin udah lama lah.
udah mulai kayak apa, kurva itu naik terus udah turun gitu. Nah, jadi sesuai dengan standarnya lagi, balik lagi. Benar sih Pak, memang startup tuh ya begitulah gitu, banyak isunya juga. Iya. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Tadi kan udah bahas tentang faktor PHK, terus juga tentang sektor apa aja yang terdampak. Nah sekarang kita lanjut dari sisi apa ya, sisi kita nih sebagai LPK, sebagai lembaga pelatihan kerja, terus juga membantu inkubasi UMKM dan lain-lain. Nah, peran link produktif nih Pak menanggapi permasalahan ini itu tuh apa? Apakah ini menjadi tantangan yang tantangan nih, atau malah sebenarnya peluang nih Pak? Ada dua ya dari kita sebetulnya, secara garis besar ada dua. Yang pertama itu kita mempersiapkan industrinya, sektor industrinya. Artinya industri itu kan sama dengan UMKM nggak kayaknya? Sama kan? Sama. Ya kan, sama kan? Sama. Industri besar dimulai dari kecil, UMKM. Nah, kita di peran kita yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa membuat sebuah pengembangan UMKM rintisan yang bisa menjadi besar. Nah, itu peran kita. Nah, makanya kita sekarang punya lembaga inkubator bisnis yang sudah mendapatkan peringkat A ya dari Kementerian UMKM untuk bisa mendampingi sisi bisnisnya di segala sektor ya. Jadi bisa sektor pengolahan ya, sektor apa namanya, bisa ke real estate juga bisa, mungkin nanti ada juga mungkin sektor project-project misalkan project-project untuk pembangunan konstruksi gitu. Dan yang paling kita bisa dorong adalah sektor informasi dan komunikasi. Di mana itu adalah sektor tertinggi ya di Provinsi Banten, dan saya lupa aja mungkin di Indonesia tuh, masalah mungkin itu di Indonesia juga sama ya. Masuk ke Indonesia Pak. Nah, Indonesia juga masuknya ke sektor informasi dan komunikasi. Artinya dia satu orang itu bisa, kita pernah hitung ya, satu orang itu bisa mendapatkan puluhan juta pendapatannya dari secara kotor ya, dari tadi digitalisasi tadi. Entah itu perusahaan media, apakah itu perusahaan podcast gitu ya, atau ya konten kreator mungkin gitu, itu ternyata tinggi. Tetapi lucunya pendapatan mereka tinggi, bukan penyerapan ya, yang berkecimpung atau yang masuk di dalam industri itu ada cuma sedikit adanya. Iya, sedikit tuh. Nah, kita bisa di situ tuh nanti dorong untuk gimana caranya. Ayo semua orang-orang tadi jangan masuk ke industri formal lah sekarang, ke informal aja. Nah, harapannya yang informal dia bisa kita jadikan formal gitu loh. Iya, benar. Karena dia meningkat kualitasnya. Hak dan kewajibannya Nah, itu yang kita dorong kayak gitu sekarang. Jadi kita berupaya besar nih sekarang, benar-benar kita pengen sekuat tenaga mempersiapkan program yang berkualitas bagus untuk ke arah sana. Nah, itu dari sisi bagaimana menyiapkan sektor industrinya. Terus yang kedua dari sektor tenaga kerjanya sekarang. Nah, ini sama tenaga kerja ini yang harus kita siapkan adalah tenaga kerja yang memiliki skill, yang memiliki teknologi gitu ya, berbasis pada teknologi. Bagaimana bisa memahami AI, bagaimana bisa memahami tentang penggunaan pembangunan software digital gitu ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang PHP ataupun apa gitu ya. Terus juga tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang digital creator gitu ya. Nah itu yang kita dorong seperti itu. Jadi gimana caranya mereka punya pendapatan dari sisi itu gitu. Karena yang paling mudah kita kembangkan ya untuk bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja itu dari sektor digital. Kenapa juga? Karena dari sisi investasinya itu rendah. Bayangin kita cuma punya HP, kita sudah ada di HP di rumah. Kita tinggal ajarin cara-caranya aja, paling bisa sedikit pakai beli tripod atau apa gitu, udah langsung jadi gitu jalan. Asal dia konsisten gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Benar masih modalnya tipis ya, tapi untungnya tuh kalau kita konsisten berkali-kali dan memang harus butuh waktu juga ya. Tetapi kalau itu nggak kita mulai dari sekarang, terus mulai kapan lagi? Karena kalau kita emang nggak boleh hanya mengandalkan satu sektor ya. Semua sektor
kita kembangkan. Tapi yang paling memungkinkan itu yang paling cepat gitu ya dalam progresnya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan tadi kan harapannya itu kan. Nah kalau dari industri pengolahan bisa nggak? Bisa aja, cuma dia nantinya butuh investasi masuk ke sini. Kalau investasi masuk sekarang, ada teknologinya nggak mau yang rendah-rendah, nggak mau, mana mau yang pada akhirnya kalau yang advance itu apa? Yang teknologi tinggi apa pada akhirnya? Minim kebutuhan tenaga kerja, itu loh. Jadi kita mau sampai kapan gitu kayak gitu? Ya tetap aja industri pengolahan nggak apa-apa, jangan diganggu juga, jangan sampai dia dituntut untuk rekrut tenaga kerja yang banyak, jangan juga gitu loh. Tapi kita harus mulai bergeser aja. Ini tetap yang ini tetap produksi, nggak ada masalah. Dari sisi dari sisi real estate juga bisa tuh, properti segala macam bisa. Kemudian dari sisi itu juga bisa. Dari sisi konstruksi itu bisa juga. Kalau dari konstruksi masih banyak lah kebutuhannya. Cuma kalau dari sisi konstruksi juga sama, butuh investasi gede nilai rupiahnya. Kayak kita bangun gedung, bangun di Cilegon ini terakhir udah selesai bangun salah satu pabrik kimia yang besar ada di Merak itu udah selesai tuh. Dulunya butuh ribuan banyak untuk bangun proyek. Beres selesai. Banyak lagi yang itu dia. Tidak bekerja. Iya itu tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Iya, intinya sedang menganggur. Iya. Itulah, jadi kita ada dua hal. Makanya kita sekarang lagi bangun pelatihan yang berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan. Ini kita lagi dorong sekarang bagaimana jangan hanya memikirkan tentang bagaimana kita jadi karyawan. Kita juga harus jadi pengusaha. Itu bisa kita dorong. Ya walaupun nggak semua bisa jadi pengusaha ya, tapi kita bisa lihat lah potensi-potensinya seperti apa gitu. Yang kedua, kita ada pelatihan barista kopi. Nah itu juga nanti barista kopi nggak hanya berhenti dari sebagai barista doang, tapi kalau ada yang mau sebagai manajemen bisnis kopi juga bisa. Kita ada lagi pelatihan AI, teknologi untuk membuat software itu juga ada. Content creator untuk digital marketing, Shopee affiliate dan sebagainya itu ada juga. Gitulah ya pokoknya kita mau support sektor informal supaya bisa naik kelas lah ya. Bahasanya sektor informal yang mendukung sektor lainnya. Ya harapannya informal tadi bisa berkembang jadi formal. Jadi diangkat tapi diakui gitu. Biar hak dan kewajibannya juga sama kayak yang Nah mimpi saya gini ya, mimpi saya itu di Cilegon ini ya, khususnya atau di Banten nanti mimpi saya itu adalah semakin banyak industri yang formal yang berkaitan dengan sektor komunikasi dan informasi. Di situ harapan saya, karena kita pengennya punya banyak, kan sekarang udah banyak di Jakarta ya, kayak agensi juga, terus juga konten kreator yang menentukan kembang itu yang subscriber udah sampai 10 juta, 5 juta, 4 juta itu tuh pengennya kayak gitu tuh di Banten tuh. Ada kayak gitu. Tapi ya sektornya jadi sektor formal. Dia berupa PT, udah terintegrasi, udah punya sistem yang jelas, penggajian yang bagus, kesejahteraan yang bagus bagi karyawannya kayak gitu loh. Jadi itu nanti bisa meningkatkan tadi PDRB dan juga kebutuhan tenaga kerja. Harapannya gitu. Sama pengusaha baru juga bisa. Usaha lapangan penghasilan baru lah. Wah, insightful banget sih Pak. Kita dari yang PHK ya, maksudnya membahas tentang PHK yang meningkat sampai akhirnya merembet ke tiba-tiba digital marketing dan lain-lain gitu. Solusinya itu memang digital sekarang. Benar. Oke, baik Bapak, terima kasih hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mengisi sharing session kita. Oke.